Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2025. Jumpa lagi di catatan pejabat bersama gue Wildan Copa Albukhari. Kali ini kita catatan pejabat kali ini kita akan membahas seputar centong. Oh bukan, seputar tahun baru, tradisi tahun baru, ya kan? Mari kita bahas di catatan pejabat. Sebenarnya catatan pejabat tuh udah ada soundtracknya. Judulnya Sabda Moyang, tapi kagak jadi-jadi. Yaitu kita akan membahas kembang api. Tradisi kembang api. Kemarin tuh semalam, dua kembang api kan. Gue langsung inget emak gue ulang tahun ya kan. Sekarang lagi ngapain dia, tidur kah, apa masih nyetak-nyetak rengginang kah ya kan. Gue mikir kasih terus gue sambil bawa-bawa api. Ini nih apa, nampan pesenan gue. Emak gue lagi ngapain nih di kampung. Gue mau nelpon, masih kerja ya kan. Gitulah pokoknya. Nah sekarang kita bahas kembang api. Kembang api adalah sebuah penemuan yang tidak disengaja. Banyak banget penemuan yang tidak disengaja tapi berguna ya kan. Ada Tupperware, ada korek api. Nah ini sekarang kembang api. Korek api kayu itu penemuan yang tidak disengaja juga ya kan. Tupperware ya kan, penemuan yang tidak disengaja. Sekarang kembang api, penemuan tidak disengaja juga. Ya. Waktu itu abad ke-17 orang-orang di Tiongkok mencampurkan arang, belerang dan juga garam untuk membuat bahan peledak. Bahan peledak sederhana yang kita sebut sekarang bubuk mesiu. Wah, bubuk mesiu. Nah, bubuk ini yang digunakan oleh orang Tiongkok menggunakan bambu peledak untuk mengusir roh jahat. Jadi bubuk mesiu tadi dimasukkan ke bambu terus diledakin buat ngusir-ngusir roh jahat. Jadi buak buak buak. Dari satu informasi literasi yang pernah gue baca, bahkan setelah itu kan menggunakan bambu tuh sama daun bambu. Nah ketika waktu itu stok bambu jadi banyak, makanya diganti jadi kertas. Makanya sering mercon kayak sekarang kan dari pakai kertas. Nah dari situ sih sejarahnya mercon pakai kertas, mercon buat disunat, mercon apa, petasan cabai, petasan banting segala macam ya kan. Nah itu tadi dari bubuk mesiu tadi, apa namanya, arang, belerang dan juga garam dicampur menjadi bubuk mesiu, lalu dimasukkan lagi ke apa, ke bambu terus diledakin. Itu buat mengusir roh-roh jahat. Nah, iya kan, mengusir roh-roh jahat bambu peledak itu. Lalu tradisi kembang api itu berkembang, berkembang seperti yang kita kenal sekarang, ikan. Nah, bener kan, ada kembang api, ada segala macam jenis-jenisnya lah, ikan. Dulu ada yang bentuknya tikus, bentuknya semut, apa segala macam, ikan. Nah, melalui jalur perdagangan, teknologi kembang api menyebar ke Timur Tengah dan juga Eropa, dan di sanalah kembang api mulai digunakan dalam perayaan kerajaan dan momentum besar seperti yang kita alami sekarang, ikan. Nah, kalau gua sebenarnya tahun baru, kalau posisinya kagak kerja, kemarin kan gua kerja nih, kerja ikan, harus standby lah sampai jam 12 teng, bahkan semalam tuh sampai jam 2. Kalau gak kerja gue mendingan introspeksi diri, apa yang udah gue laluin di 2024, mimpi apa yang udah tercapai. Kan ada mimpi-mimpi kecil di list, mimpi apa yang udah tercapai, terus yang belum tercapai yang akan dikejar di 2025. Nah itu yang kita lakukan harusnya. Semalam gue ini kan langsung gue melakukan hal seperti itu. Setelah pulang kerja, selesai kerja, sebelum tidur, gue list-list lagi di kertas apa yang udah gue capai, ya kan, apa yang udah gue tercapai nih. Dari 5 ini kan yang baru tercapai baru satu nih, buku puisi Mawar Merah di Atas Pusara. Terus selanjutnya masih ada 4, apakah tercapai di 2025, apakah tercapai juga di 2026, ikan. Apakah gue berhasil lamaran sama si itu, ikan, di 2026, ikan. Terus gue juga bikin film dokumenter tentang kegiatan gue di sini yang judulnya apa, sambil menyelam minum kopi. Apakah itu bisa tercapai menurut target gue? Nah itu yang gue lakukan. Satu lagi yang identik dengan 2000 apa, 2000 2000 tahun baru, sering ada memes atau jokes gini.
Ini soalnya gue tersinggung nih, ya kan? Terus harus gue lurusin. Katanya anak yang terlahir di bulan September, masalahnya gue lahir 5 September nih. Virgo. Anak yang terlahir di bulan September itu adalah hasil dari hubungan gelap pas tahun baru. Itu cuman analisis sesat. Kenapa? Karena orang kan mencocokologikannya bahwa seorang anak dikandung orang tuanya selama 19 bulan. Ya kan? Makanya ketika seseorang nih pasangan sejoli berhubungan gelap di tahun baru, makanya lahirlah anak 9 bulan kemudian. Itulah yang dibilang katanya hasil dari hubungan gelap di tahun baru. Nih gue lurusin. Menurut ilmu kedokteran, pertama, anak itu dikandung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ya kan? 9 bulan 10 hari. Kalau udah 1 Januari, berarti Januari, September, Oktober, pokoknya Januari, Februari, Maret, April, Mei, September, tanggal 10 Agustus. Kalau dia orang tuanya positifnya tanggal 1 Januari, lahir tanggal 10 Agustus. Pertama, gak mungkin begitu langsung main tanggal 1 Januari, orangnya langsung positif. Pasti nunggu beberapa minggu dulu, beberapa saat dulu, ya kan? Jadi analisis itu bisa dipatahkan bahwa orang yang lahir di bulan September itu hasil hubungan gelap di tahun baru, itu bisa dipatahkan, ya kan? Karena begitu orang langsung main nih, maaf, walaupun gue jomblo, gue udah ngebahas hatam kitab Qurrata Uyun. Bukan hatam, pokoknya udah beberapa sedikit paham tentang kitab Qurrata Uyun. Jadi gue bisa ngebahas ini. Orang main nih setahun baru itu gak mungkin positif di tanggal 1, bos. Iya kan? beberapa beberapa saat dulu, beberapa hari atau beberapa minggu positif, baru dia mengandung dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Jadi bisa dipatahkan bahwa orang yang lahir bulan September itu hasil dari hubungan gelap di malam tahun baru. Terus ada jokes lagi, malamnya tahun baru, sebelum tahun baru yang laris petasan, besoknya yang laris nanas muda. Apa sih cuman cokologi kagak jelas. Ikan mak gue lahir tanggal 1 Januari, pas semalam tuh, hari ini mak gue ulang tahun. Gue lahir tanggal 5 September, jadi 19 bulan mak gue ulang tahun sama gue. Jadi bahwa orang yang lahir di bulan September itu adalah hasil hubungan gelap pas malam tahun baru, gak usah dipatahkan dengan tadi. Kan gak mungkin orang main di tanggal 1 terus positif tanggal 1 juga, terus lahiran bulan September, gak mungkin, ya kan? Itu hanya cocokologi, itu gua aja tadi. Jadi pembahasan tadi tuh, ya gue jadi ke situ-situ ya, maaf. Pembahasan tadi bahwa kembang api itu asalnya tadi dari kebudayaan Tiongkok untuk mengusir roh-roh jahat. Mengusir roh-roh jahat, dipercaya bahwa yang sering digambarkan pakai apa kalau di Bali, ogo-ogo ya. Nah, diusir, biasanya si roh jahat ini suka apa, kalau katanya fobia ledakan, biasanya fobia ledakan, buah gitu. Makanya dibikinlah peledak tadi buat mengusir roh-roh jahat. Katanya di kepercayaannya dia awalnya tuh tadi pakai bambu sama daun bambu, karena waktu itu setelah keseringan dipakai akhirnya stok bambu habis, makanya diganti menggunakan kertas dan tersebar lewat jalur perdagangan, tersebar sampai ke Timur Tengah, sampai ke Eropa, terus sampai ke budaya sekarang kita saat ini dijadikan budaya di kerajaan di Eropa Timur Tengah, ya kan? Terus sampai sekarang, sampai ke kita, bahwa tahun baru itu waktunya menghabiskan uang dengan membeli petasan dan mercon, ya kan? Lalu bermaksiat-maksiat ria. Nah, gitu. Padahal dalam perspektif gue sendiri, tahun baru itu kita harus introspeksi diri, apa yang udah kita cita-citakan, list dream kita di tahun 2024, apa yang udah tercapai, apa yang belum, apa yang akan dilakukan yang tertunda di 2024 bisa dikejar di 2025. Nah, itulah yang harus kita lakukan, ya kan? Bener gak sih gue? Kadang gue kalau ngomong kayak orang bener ya. Udah, cukupkan sekian dari gue, karena gue bentar lagi
harus nelpon ma gua, ya kan, mengucapkan selamat ulang tahun buat ma gua. Hadiah sih udah gue dikirimin 5 hari yang lalu. Cukup sekian dari gue. Jika ada masalahnya itu adalah murni dari kesalahan gue. Jika ada yang baik-baiknya itu adalah murni dari apa namanya, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai ke kalian lewat video ini, ya kan. Cukup sekian dari gua, semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.